Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral, Komisi Saka bakal menutup peluang Saka memperoleh keadilan bagi dirinya. Atau sebaliknya, peluang Saka terbuka sangat lebar dan akan menjadi pintu masuk bagi 7 terpidana lainnya mengajukan hal serupa. Saksikan Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya sesaat lagi. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar hari ini dan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal bukanlah bukti baru. Lalu bagaimana peluang Saka Tatal untuk bisa memulihkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tema yang saya sampaikan tadi menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Anda malam hari ini Apa Kabar Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi mengenai Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dari kasus penganiayaan terhadap pacarnya. Hakim pun angkat bicara dan menyatakan bahwa keputusannya ini sudah tepat sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan. Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sakti diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK hari Jumat. Pemeriksaan Wahyu sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Sakti dipanggil dalam kapasitas sebagai pemegang saham atau pengurus perusahaan teknologi. Sakti menyatakan dirinya diperiksa dalam perkara yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2018. Menteri KKP juga menyatakan dirinya bukan siapa-siapa. Pak Menteri. Jadi gimana aja Pak tadi? Kesaksiannya apa aja Pak yang diperiksa Pak? Jadi sebagai warga negara yang baik tentu saya harus membantu KPK ya. Saya membantu, ini saya dikasih makan. Saya membantu KPK. Artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu kan terjadi di 2018, 2017, 2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan. Informasi Bapak terima 10M dalam pengadaan di Telkom. 10M. Dan tiap bulan mendapat transfer dari luar negeri 400 juta per bulan. Nggak ada itu, nggak ada. Bisa dikonfirmasi nanti ya Pak ya? Tidak ada. Tapi Pak nanti ada pemeriksaan lanjutan atau seperti apa Pak? Sini Pak. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri Tugu Solo, Jawa Tengah. Gibran memastikan anggaran untuk program makan para siswa itu tidak ada pengurangan. Pada uji coba makan bergizi gratis itu, menu yang diberikan kepada siswa yakni nasi, sayur, ayam, pisang, dan susu. Selama uji coba, Gibran mengaku terbuka dengan masukan dari berbagai pihak.
Gibran juga menegaskan biaya yang dianggarkan untuk program makan para siswa itu tidak ada pengurangan. Gibran juga mengungkapkan untuk kos atau biaya makan bergizi gratis di setiap daerah akan berbeda-beda karena menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Setelah dari Solo, uji coba makan bergizi gratis selanjutnya akan dilakukan di Surabaya. Kita ke Sentul, hari ini kita ke Solo untuk meninjau proses uji coba makan siang gratis. Jadi hari ini menunya ada ayam, sayur, nasi, pisang, sama susu. Itu nominal mas? Nominal mas? Ya, ini nanti uji coba akan berjalan selama 3 bulan. Nanti kita akan banyak menerima masukan, evaluasi dari para guru, Pak Wali Kota, orang tua murid, muridnya sendiri, ataupun juga dari komite, dari ahli gizi. Yang jelas, sekali lagi, ini masih proses uji coba, pasti banyak sekali masukan-masukan ataupun evaluasi. Kalau nominalnya berapa mas? Nominal menunya kemarin sama hari ini? Hampir sama seperti kemarin yang ada di Sentul. Itu sudah termasuk susu? Ini kan berjalan sampai Oktober, tiap hari menunya beda. Nah, ini kita pastikan sekali lagi kosnya di antara 15 ribuan itu. Jadi sekali lagi ya, tidak ada yang namanya anggaran makan siang, makan bergizi gratis ini di angka 7.500, tidak ada. Ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap temuan barang impor ilegal senilai sekitar 40 miliar rupiah di kawasan pergudangan di daerah Kapuk Kamal, Jakarta Utara. Ini merupakan hasil ekspos pertama yang dilakukan Satuan Tugas Impor Ilegal. Zulkifli Hasan menuturkan kerja Satgas pengawasan barang impor ilegal telah membuahkan hasil. Terlihat dalam gudang barang ilegal yang diimpor berupa ponsel, tablet, pakaian, tas hingga barang elektronik seperti rice cooker, blender, dan bor listrik. Zulhas mengatakan importirnya merupakan warga negara asing yang melakukan penyewaan gudang sekaligus digunakan untuk pengepakan barang. Kemudian barang ilegal dijual atau dipasarkan secara online. Zulhas mengatakan tindakan tersebut merupakan ataupun juga merusak industri dalam negeri sekaligus mengurangi pendapatan negara. Untuk itu Zulhas meminta agar para pelaku usaha pergudangan memperhatikan pengusaha gudang. Nah, Zulhas menambahkan masih banyak gudang-gudang serupa yang ditemukan dan akan segera diungkap ke publik. Puluhan orang mengatasnamakan Aliansi Madura Indonesia menggelar aksi tabur bunga di depan pagar Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengecam vonis bebas terdakwa pembunuhan kekasih Gregorius Ronald Tanur, di mana aksi tabur bunga oleh puluhan orang ini dilakukan sebagai bentuk protes atas vonis bebas Ronald. Papan bunga bertuliskan turut berduka cita atas matinya keadilan terpampang di pagar PN Surabaya. Mereka meminta para hakim dalam perkara Ronald Tanur dicopot. Satu hari usai putusan bebas Ronald Tanur dari tuduhan pembunuhan, Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik yang memutus bebas Ronald Tanur membantah kedatangannya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengklarifikasi terkait putusan bebas Ronald Tanur yang menuai polemik. Erintua Damanik enggan berkomentar banyak ketika ditanya wartawan setelah keluar dari gedung Pengadilan Tinggi Surabaya. Erintua Damanik pun meminta wartawan untuk menanyakan soal tersebut kepada juru bicara pengadilan. Mas Gomas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana tuh Mas? Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke.
Bagaimana kira-kira respon warga atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus Ronald Tanur ini pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang. Selamat malam Goldi, silakan. Selamat malam Ken Ana, Putri Viola dan juga pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas terdakwa Ronald Tanur atas kasus dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya Dini. Dan tentu kontroversi dari putusan Majelis Hakim ini didasari dari tuntutan dari terdakwa Ronald selama 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang membacakan amar putusan pada sidang yang digelar pada hari Rabu kemarin mengatakan bahwa Ronald Tanur terbukti tidak bersalah karena ada beberapa hal seperti tidak adanya saksi, kemudian penyebab kematian dari almarhum Dini yaitu akibat alkohol. Sementara dari jaksa penuntut umum melalui kasasi Kota Surabaya mengajukan kasasi ke Kejagung dan nantinya akan diberikan waktu 14 hari untuk memprosesnya. Dan tentu hal ini menuai kontroversi di masyarakat karena selain tuntutan 12 tahun, ada beberapa bukti yang disertakan jaksa penuntut umum selama masa persidangan, seperti bukti CCTV, yaitu mobil dari Ronald Tanur yang terlihat melindas Dini, kemudian juga hasil visum dari tim forensik rumah sakit menyatakan bahwa kematian dari Dini ini akibat benda tumpul dan terlihat robekan di hati. Dan seperti ada pemirsa, tanggapan dari warga Surabaya, di samping kami telah bersama beberapa warga yang ada di lapangan TOR Surabaya. Kami akan menanyai pendapat mereka terhadap kasus ini. Di samping kami telah bergabung dengan beberapa warga, Mas. Boleh bergabung bersama kami ya? Dengan Mas siapa ini? Boleh kenalan, Mas? Saya Tejo Sakti. Mas Tejo Sakti. Mas Tejo Sakti sudah dengar kasus yang pembebasan Ronald Tanur dari tuntutannya 12 tahun itu? Oke, dengar Mas. Dengar ya? Iya, iya. Kalau boleh minta pendapatnya apa Mas? Vonis bebas ini, padahal tuntutannya 12 tahun. Gimana ini Mas? Oke, kalau menurut saya sangat tidak setuju sekali. Karena itu sangat menampar masyarakat Indonesia dan putusan hakim itu juga menampar institusi penegakan hukum Republik Indonesia. Yang seharusnya itu hakim harus mempertimbangkan kebenaran-kebenaran material, karena hukum pidana itu cara bekerjanya ialah mempertimbangkan kebenaran material terlebih dahulu, baru kebenaran lainnya untuk mencapai sebuah keadilan yang substansial seperti itu. Jadi menurut saya sangat menampar hukum Indonesia lah, menampar kebenaran dan keadilan hukum Indonesia. Jadi pihak jaksa penuntut umum ini kan sudah mengajukan kasasi. Langkah itu menurut Mas Tejo seperti apa? Benarkah atau seperti apa Mas? Oke, langkah yang diajukan berikutnya adalah kasasi. Itu merupakan langkah yang sangat benar, keputusan yang sangat benar yang diambil oleh penuntut umum. Jadi semoga nanti di kasasi tersebut kebenaran bisa ditegakkan dan keadilan bisa dimenangkan. Siap. Terima kasih Mas Tejo. Di samping kami juga ada dengan Mas siapa Mas? Boleh kenalan Mas? Saya Ganjar Darwaji. Mas Ganjar Darwaji. Mas Ganjar, ini kan jadi polemik adalah putusan hakimnya ya Mas ya. Kalau menurut Mas Ganjar ini seperti apa pendapatnya? Ya, saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan dengan hakim ya. Bagaimana adanya, mungkin saya menduga bahwa adanya intervensi antara pelaku dan juga pihak hakim terkait ya. Jadi menurut saya hal ini benar-benar nggak bisa dibenarkan sih Mas, apa yang dilakukan. Selain itu kan juga Ronald Tanur ini adalah mantan anak anggota DPR RI ya Mas ya, fraksi PKB yang sekarang sudah dinonaktifkan. Kalau menurut Mas apakah ada hubungannya atau seperti apa Mas menurut pendapat Mas Ganjar? Kalau menurut saya melihat adanya sebuah hubungan di antara pelaku dan juga ayahnya ya, yang mana beliau adalah anak dari anggota fraksi DPR RI itu ya. Jadi di sini saya cukup menyayangkan kembali bahwa kok bisa terjadi seperti ini, dan mengingat bahwa pelaku juga nggak bisa dibenarkan itu apa yang dilakukan, dan keputusan hakim pun juga menurut saya sangat kurang Mas, di mana membebaskan, di mana keputusannya udah 12 tahun penjara gitu, jadi sangat kurang menurut saya Mas. Oke, baik. Oke, berarti Mas dua ini nggak sependapat gitu ya? Berarti apa langkah yang diambil oleh jaksa penuntut umum seperti apa Mas? Menurut saya langkah yang dilakukan penuntut umum ya cukup bisa ditolerir ya, di mana pelaku juga seharusnya malu gitu. Bagaimana beliau juga anak dari DPR RI gitu, jadi ya cukup disayangkan lah seperti itu.
Baik, terima kasih pendapatnya Mas Ganjar dan juga Mas Tejo atas kasus ini ya Mas ya. Oke, itu tadi dua tanggapan dari warga Surabaya. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Komisi Yudisial menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. KY juga mempersilakan masyarakat melaporkan para hakim tersebut jika memiliki bukti-bukti pendukung. Vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang dituntut 12 tahun penjara menuai polemik. Tak hanya pihak keluarga dan kuasa hukum korban, tetapi Komisi Yudisial juga turun tangan. Menurut KY, keputusan Majelis Hakim membebaskan anak mantan anggota DPR RI itu patut diinvestigasi. Bahkan ada kesan sederet bukti yang diajukan jaksa diabaikan hakim. Majelis Hakim yang menjatuhkan bebas Ronald adalah Erin Tuah Damanik sebagai hakim ketua, lalu ada hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku. Ya pemirsa, sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal masih akan terus bergulir. Lalu bagaimana tanggapan dari jaksa dan juga efek yang akan ditimbulkan? Kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda usai jeda berikut ini. Sebagai pembuka, pemirsa, saya akan langsung saja informasikan kepada Anda apa saja yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal sebagai novum ataupun bukti baru yang kemudian juga mendapat komentar tersendiri dari jaksa penuntut umum dalam lanjutan persidangan pada hari ini. Novum pertama berupa foto korban Muhammad Rizky atau Eki sedang berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Novum kedua berupa foto korban Vina saat sedang berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Novum ketiga yang juga berupa foto korban Vina saat sedang berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Novum keempat berupa foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan. Dan novum kelima berupa foto sepeda motor milik korban Eki yang digunakan untuk membonceng korban Vina. Jaksa penuntut umum menilai novum pertama hingga novum kelima ini bukanlah bukti baru yang diajukan dalam proses persidangan ini. Memang sudut pengambilan fotonya berbeda, tapi tidaklah mengubah esensi dari foto-foto yang pernah diajukan dalam berkas pengadilan Saka Tatal. Nah, untuk itu kita akan ketahui apakah kemudian ini bisa mempengaruhi, memperkecil peluang atau malah masih terbuka lebar sebenarnya peluang dari Saka Tatal untuk bisa memperbaiki namanya. Sudah hadir untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hasil dari proses persidangan yang berlanjut di hari ini. Di samping saya tentunya penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam Mbak Marisa. Ya, dan juga akan memberikan pandangannya dari sudut hukum pidana tentunya Pak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga akan berbincang dengan kita melalui daring. Sudah hadir secara online Ibu Titin Prialianti yang merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Titin, saya sudah sempat sampaikan tadi, jelaskan kepada pemirsa apa yang menjadi novum atau bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal dalam proses persidangan. Dan tadi juga sudah sempat saya katakan jaksa penuntut umum menilai bahwa 5 novum tersebut bukanlah bukti baru. Silakan tanggapannya Bu Titin. Ya, kelima novum itu kalau misalnya saya jelaskan, yang pertama itu kondisi Eki di Rumah Sakit Gunung Jati. Yang kedua dan ketiga kondisi Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Kemudian 4 dan 5 baut dan kondisi motor. Sebetulnya kelima novum itu secara visual tidak pernah dihadirkan
dalam sidang Saka Tatal dan sidang 7 terpidana lainnya. Kalau novum itu visual itu pernah dihadirkan dalam berkas perkara Saka Tatal, selesai Mbak, karena novum ketiga itu adalah tubuh Vina bagian bawah, mohon maaf, yang sedang diobati luka di bagian kaki, dan mohon maaf kalau saya jelaskan itu menggunakan celana dalam, dan mohon maaf saya juga katakan ada kelihatan dia menggunakan pembalut. Itu Mbak. Kalau misalnya novum itu betul sudah disampaikan di berkas sidang Saka Tatal, bagaimana jaksa bisa P21 kalau ada pemerkosaan di situ dengan tubuh yang sangat mulus? Bagaimana jaksa P21 dengan kondisi perut Eki yang terbuka dan tidak ada tusukan? Jadi kalau jaksa mempertahankan itu pernah di berkas sidang Saka Tatal, silahkan dibuktikan berkas yang mana. Karena saya yang hadir di sidang itu dan tidak pernah ada visual 5 novum itu di berkas Saka Tatal maupun berkas ke-7 terpidana lainnya. Baik. Bu Titin, bagaimana dengan pandangan jaksa yang mengatakan untuk novum 1, 2, 3, dan 5 hanya pengambilan sudut gambarnya saja yang berbeda, sedangkan esensinya sama dengan foto-foto yang diajukan pada berkas sebelumnya. Sementara novum keempat tidak bisa dijelaskan oleh pihak kuasa hukum apa kaitannya dengan terjadinya tewasnya dari 2 korban ini. Itu yang dikatakan jaksa. Bagaimana kemudian menjelaskannya atau menanggapinya, Bu Titin? Sebetulnya dalam keterangan tambahan kan sudah diberikan, sidang ke-1 dan sampai ke-3 itu tidak pernah ada penusukan seperti yang sudah sesuai dengan hasil otopsi. Sedangkan ke-4 dan ke-5 itu kita adanya terjadinya kecelakaan karena ada daging yang tertinggal di baut itu, kemudian juga dengan posisi motor yang rusak, kan sebetulnya sudah ada di keterangan. Jadi kalau jaksa mempertahankan itu adalah pernah dihadirkan di berkas Saka Tatal, ya silakan dibuktikan. Karena kita juga tidak pernah melihat itu. Novum itu bisa baru kita terima di bulan Mei. Baik. Di bulan Mei novum itu gitu. Kalau misalnya itu ya alangkah luar biasanya jaksa kalau misalnya berkas terdahulu sudah sampai ada visual itu ke tangan jaksa. Kenapa dia tidak mempertimbangkan itu? Kenapa dia P21? Kan jelas itu tidak ada tusukan di perut Egi. Tidak ada bekas pemerkosaan yang katanya oleh 11 orang, sementara mohon maaf Vina juga mempergunakan pembalut di dalam novum yang ketiga itu. Baik. Pak Arianto, pandangannya perbedaan pandangan dari dua pihak, JPU dan juga kuasa hukum Saka Tatal mengenai ini, bahwa apakah memang gambar-gambar tersebut yang beda sudut pandang, esensinya berbeda sebenarnya? Silakan Pak. Kalau saya ya pasti berbeda, karena jaksa itu kan berpandangan dia mempertahankan apa yang dulu dianggap sudah benar yang di sidang pada waktu persidangan dulu. Sementara ini dari kuasa hukum dari pandangan bahwa dulu sidang itu tidak benar. Makanya sekarang dengan pengajuan PK ini kan yang ditantang, yang diprotes itu adalah bagaimana persidangan dulu itu yang dianggap tidak benar dan kemudian keputusannya juga tidak benar, sehingga akhirnya uang kecelakaan lalu lintas kok kemudian disebutkan sebagai pembunuhan. Kan yang diprotes oleh kuasa hukum itu tadi gitu. Perbedaan ini pasti terjadi dan kemudian yang akan menilai apakah itu yang mana yang dianggap benar sebagai novum yang itu nanti bisa mempengaruhi putusan yang dulu dan menjadi pertimbangan hakim, hanya hakim. Hakim yang memutus perkara PK ini nanti. Beliau akan melihat, mempelajari ini masuk akal nggak, ini mengandung suatu kebenaran apa tidak. Nah, kemudian akan menimbulkan keyakinan dari Pak Hakim itu apakah mau tetap mempertahankan putusan yang dulu atau kemudian memenuhi permintaan daripada apa yang disampaikan oleh pemohon PK ini. Jadi itu pasti terjadi perbedaan ini dan pasti saya sudah menduga walaupun nggak ngikuti sidangnya pasti jaksa akan menolaknya dengan cara apa, beliau sendiri yang tahu ya mengatakan. Coba bayangkan ya Bu ya, yang sama-sama ikut sidang saja beda pendapat, apalagi kita ini kan nggak ngerti kan gitu, apalagi orang yang cuma dengar-dengar dari radio itu kan pasti bingung kan? Nah kebingungan ini nanti akan terjawab apa putusan daripada PK yang disampaikan oleh Pak Hakim di Mahkamah Agung itu. Iya. Apakah kemudian bukti-bukti tadi bisa tergolong novum atau tidak? Bagaimana Pak Fikar melihatnya? Gini, kalau lihat KUHAP ya, yang disebut novum itu adalah keadaan baru, gitu ya, keadaan baru
yang ketika sidang pertama atau sidang sebelumnya itu sama sekali tidak diajukan sebagai bukti, dan kalau itu diajukan sebagai bukti maka akan dibebaskan itu terdakwanya. Itu ini apa menurut gambaran KUHAP itu seperti itu. Baik. Itu yang disebut dengan novum gitu ya, dengan keadaan baru. Nah, apakah ini keadaan baru ya? Nah, makanya ini tergantung pada penilaian hakim nantinya. Apakah ini memang bagian dari peristiwa yang sudah pernah disidangkan gitu, dan bagian dari bukti-bukti yang sidangkan, nah itu akan diperiksa nanti apa namanya berkasnya gitu. Ya, tentu saja saya sependapat tadi bahwa jaksa pasti akan menolak itu sebagai novum ya, karena dia yang punya hajat kan, pidana itu yang punya hajat. Pidana itu kan jaksa yang mengajukan ke pengadilan. Jadi menurut jaksa ini saya mengajukan si A dengan bukti-bukti ini, dakwaannya ini kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi pasti dia akan menolak setiap yang dianggap novum oleh pemohon gitu ya. Di satu sisi di sisi yang lain bahwa itu merupakan bagian dari dakwaan yang pernah dia bawa ke pengadilan. Gitu. Nah, itu yang jadi pasti ada perbedaan perspektif gitu di antara keduanya. Ya, nah, tetapi saya tidak maksud saya gini, saya tidak menyalahkan yang mengajukan permohonan. Menurut saya itu haknya, hak sepenuhnya orang mengajukan permohonan PK gitu ya, termasuk zakat tatal ini dengan alat bukti atau ya apa yang disebut novum. Nah, karena nanti memang itu tadi seperti Pak ini bilang pengujiannya nanti hakimnya akan menguji apakah itu dapat dikualifikasi sebagai novum atau bukan. Baik, gitu. baik. Ya, baik. Bu Titin, dengan hasil dari persidangan hingga saat ini, setidaknya bagaimana tanggapan jaksa? Bagaimana Bu Titin melihat peluang dari Saka Tata, klien Bu Titin, untuk bisa mendapatkan nama baiknya kembali? Tapi nanti Bu Titin dijawabnya setelah jeda, kita akan istirahat sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan Bu Titin dengan tanggapan yang disampaikan jaksa penuntut umum pada persidangan hari ini. Bagaimana keyakinan Bu Titin akan peluang dari klien Anda, Bu? Saka Tatal. Saya tetap optimis, Mbak, karena bagaimanapun saya 2016 saya meyakini tidak pernah ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam tuntutan. Saya yakin betul, apalagi dengan diterimanya novum yang berupa visual yang saya terima di 2 bulan yang lalu gitu. Itu saya sangat yakin, ternyata keyakinan itu betul. Tinggal sebetulnya kan ini dikembalikan kepada institusi, apakah kepolisian, kejaksaan, kehakiman gitu, memeriksa kembali. Sebetulnya gini, saya siap kok misalnya berkas itu dihadirkan, diserahkan kepada siapa. Kan ini persoalannya bukan persoalan saya mempertahankan keinginan menang di dalam dikabulkan, ya bukan. Ini persoalan 8 anak manusia, Mbak. 8 anak manusia yang saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Masa sih mau dibiarkan untuk mempertahankan egonya masing-masing? Cobalah kita buka berkas itu bareng-bareng. Saya coba gitu aja sih, enggak ini. Tapi selaku kuasa hukum, Ibu pun menilai bahwa novum-novum yang diajukan ini cukup kuat untuk bisa membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan 2016 silam. Begitu ya, Bu? Sangat kuat, Mbak. Karena sekarang gini, yang ditemukan itu darah itu dan korban itu TKP-nya di flyover Talun. TKP-nya di flyover Talun, termasuk baut yang ada daging, sedikit daging. Itu kan penampang tiang PJU. Sekarang apakah bisa dibuktikan ada di TKP kedua di belakang Saul ada enggak darah di situ atau bukti-bukti lain yang memperkuat telah terjadi penusukan, pemerkosaan di TKP kedua di belakang showroom? Itu kan yang merupakan wilayah hukumnya Polres Kota Cirebon. Maksudnya peristiwa kecelakaan itu terjadinya di wilayah hukum Polres Kabupaten Cirebon. Kita menyebutnya, kalau orang Cirebon menyebutnya Polres Sumber. Eki dan Vina ditemukan di flyover Talun yang merupakan wilayah hukumnya Polres Kabupaten Cirebon. Sedangkan TKP kedua yang dianggap merupakan tempat eksekusi, dibunuhnya dengan
di samurai pendek dan samurai panjang di perut, kemudian diperkosa Vina di situ, kemudian dikembalikan lagi ke sana. Itu showroom itu, belakang showroom itu merupakan wilayah hukumnya Polres Kota Cirebon. Bisa nggak dibuktikan sebetulnya? Ada nggak bukti-bukti pendukung di TKP kedua itu? Karena darah dan korban dan serpihan daging serta motor korban itu adanya di flyover Talun. Ya, baik. Gitu. Bu Titin, karena kasus ini juga sudah mendapatkan sorotan dari masyarakat, maka kita juga tidak bisa menyampingkan bagaimana pandangan ataupun juga pertanyaan yang ada di benak dari publik, benak masyarakat. Banyak masyarakat juga yang masih bertanya-tanya, Ibu, kenapa kemudian baru mengajukan PK untuk Saka Tatal ini pada saat ini, bukan pada saat kemarin ketika kemudian 2020 bebas bersyarat. Apakah memang karena ada novum yang kuat saat ini atau hanya memanfaatkan momentum saja, Bu, sebenarnya? Sebetulnya PK itu sudah kita rencanakan diajukan ketika kasasi kita ditolak. Saya waktu itu menyatakan kepada keluarga Saka Tatal, ini kasasinya tetap 8 tahun, kita masih ada satu upaya hukum lagi yaitu PK. Tapi kakaknya Saka Tatal, saya bilang, cuman kalaupun PK saya juga belum punya novum. Kalau mereka kan keluarga nggak ngerti apa itu novum gitu. Kemudian kakaknya Saka Tatal, Bu, saya minta waktu 3 hari ketika istiharoh, terus saya kembali lagi gimana apakah akan mengajukan PK walaupun saya bingung masih belum ada novum, saya bilang gitu. Bu, yang tergambar hasil istiharoh saya adalah baju tahanan. Jadi saya juga kayaknya nggak mungkin lah, Bu, udah pasrah saja dengan keadaan ini gitu. Walaupun kami semua sekeluarga meyakini Saka Tatal tidak bersalah gitu. Akhirnya ya sudah sampai Saka di 2020 keluar juga kami juga walaupun ada komunikasi kan tidak luar biasa. Jadi memang tidak ada komunikasi yang luar biasa. Kemudian ketika film itu muncul, di 2024, ternyata ada beberapa media yang mengatakan Mbak Titin itu film kayaknya aneh ya, nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah dari situ saya bilang saya nggak pernah nonton. Emang kenapa? Disitulah teman-teman media di Cirebon menyampaikan hal itu, kemudian secara entah bagaimana komunikasi antara wartawan dengan ada salah satu podcast di Jakarta menyatakan itu, kemudian saya dipanggil. Nah, saya waktu dipanggil cuma ngomong gini, saya ngapain ngomong fiksi gitu, karena saya juga nggak ngerti filmnya juga, saya nggak lihat kayak apa. Saya akan buka fakta persidangan. Nah, ternyata reaksinya luar biasa. Nah, ketika reaksinya luar biasa, tiba-tiba ada orang yang datang. Dan menyerahkan novum itu. Saya memperlihatkan kepada keluarga Saka Tatal, saya bilang ini ada novum. Mereka kan nggak ngerti novum itu apa. Saya serahkan di sekitar bulan Mei lah. Mereka nggak ngerti. Saya bilang ini kondisi kita dulu nggak pernah dapat ini. Cuman kan keluarga juga nggak paham apa sih maksudnya, Bu. Nah itu. Jadi kenapa pada akhirnya karena memang visual itu baru saya dapatkan di sekitar bulan Mei awal. Oke, orang yang menyerahkan novum ini baru menyerahkan, tidak mengatakan, Bu, kenapa selama ini menyimpan begitu lama? Enggak mengatakan apa-apa. Cuman saya tahu Ibu sedang memperjuangkan sesuatu karena ini yang saya miliki gitu. Ada juga terlibat dalam kasus ini, Bu, yang memiliki novum-novum tersebut? Kelihatannya enggak. Tapi bagaimana kemudian bisa sampai memiliki hal-hal itu, Bu? Saya nggak paham ya, karena kan sebetulnya kan mudah saja kalau kata saya. Misalnya, kalau itu kecelakaan, berarti orang yang melakukan olah TKP, polisi yang melakukan olah TKP pada saat awal, kan bisa saja dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal. Karena petugas yang melakukan olah TKP tidak dihadirkan di persidangan Saka Tatal, hanya dihadirkan pada sidang yang 7 terpidana itu. Baik. Jadi Bu, untuk mengkonfirmasi betulkah novum yang saya sampaikan, yang kami sampaikan dalam memori itu sesuai, kan tinggal kembali dibuka. Oke. Dan itu kan sebenarnya tugas kepolisian. Yang jadi persoalan apakah
institusi kepolisian, apabila kami meminta, tim kuasa hukum meminta agar anggota yang pernah melakukan olah TKP dihadirkan dalam persidangan saka tatal. Persoalannya kan kita juga khawatirnya terganjal oleh izin dari komandan yang atau dari institusi yang melarang untuk hadir. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk dibuka seterang mungkin, setransparan mungkin untuk mencari tahu penyebab kematiannya, kan sebenarnya tidak ada persoalan. Baik. Kalaupun itu. Ya, harapan Ibu yang terakhir nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Reto tadi. Tapi Pak Fikar sebelumnya, kalau tadi Bu Titin sudah mengatakan ada orang yang membawa novum baru. Saya juga menyoroti mungkin kita agak luas bahasanya dari sekedar bicara soal persidangan. Karena kalau kita bicara mengenai keterlibatan orang, memberikan bukti dan sebagainya, saat ini banyak masyarakat yang mengulas menjadi detektif juga dalam kasus ini. Dan banyak juga bukti-bukti yang kemudian dibukanya, dijelaskannya di luar persidangan. Di podcast-podcast misalnya, di media-media sosial. Sebenarnya apakah bukti bahwa masyarakat sudah tidak percaya kepada proses persidangan pada polisian atau apa, Pak Fikar? Ya, salah satu analisisnya bisa ke sana, gitu ya. Kenapa kemudian masyarakat menguasai bukti sendiri, gitu ya? Bisa juga itu karena tidak percaya dengan struktur yang ada, gitu, yang memang punya kekuasaan, punya kewenangan untuk mengolah itu. Tetapi yang harus dilihat adalah kan begini, dalam setiap peristiwa gitu ya, itu pasti apakah itu kecelakaan, apakah itu pembunuhan, kan sebenarnya dua-duanya itu bisa dilihat dari dua kacamata. Ya, kacamata pertama adalah itu terjadi secara sengaja gitu. Apakah pembunuhan ataukah kecelakaan umpamanya, ya. Walaupun kecelakaan pada umumnya itu kelalaian gitu ya. Nah, tetapi bukti-bukti itu menurut saya mestinya sih sudah dikuasai oleh otoritas yang berwenang mengurus peristiwa itu pada waktu itu, gitu. Nah, ini yang menurut saya agak mengherankan, kenapa kemudian ada pihak yang menguasai bukti-bukti itu, ya, tidak diserahkan pada otoritas yang berwenang, gitu. Umpamanya waktu itu yang menangani kepolisian, umpamanya ya. Nah, ditunjukkan kepada kepolisian, ini loh Pak, ada bukti-bukti ini, bisa nggak umpamanya menjadi bukti bahwa ini sebenarnya kecelakaan. Apalagi ada ditemukannya di jalan yang lain, umpamanya di tempat yang lain dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi pertanyaan besar gitu. Ya, kenapa tidak bukan otoritas yang menguasai alat-alat bukti itu. Ya, nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Ya, artinya tadi relevan dengan pertanyaan Mbak yang pertama. Apakah benar bahwa ada orang yang kemudian menguasai itu indikator bahwa memang masyarakat sudah tidak percaya pada kekuasaan, kan bisa begitu. Bisa begitu kan intinya kan. Bisa seperti itu. Tapi bagaimanapun juga menurut saya itu tindakan yang keliru gitu. Mestinya ya diserahkan kepada otoritas semuanya. Kemudian otoritas akan menganalisisnya gitu, apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan gitu. Baik. Mestinya yang terjadi itu sejak awal gitu mestinya. Pak Reto, silakan diberikan tanggapan bagaimana bisa ada pihak yang menguasai bukti-bukti yang kemudian saat ini menjadi novum, bukti baru, dan juga tadi silakan diterangkan juga atau diberikan jawaban terhadap harapan dari kuasa hukum saka tatal mendatangkan pihak kepolisian yang dulu melakukan olah TKP dalam proses persidangan. Ini kan berawalnya kan dari pihak korban merasa tidak terima ya dengan perlakuan tidak adil, karena dianggapnya ini biang keroknya adalah polisi dulu kan, bukti-buktinya disembunyikan gitu, sehingga dia mengambil kesimpulan wong ini kecelakaan lalu lintas kok kemudian dibikin kecelakaan pembunuhan kan gitu kan. Nah, ibu itu kan kemudian minta dong polisi dihadirkan bukti-bukti yang itu digelar kembali dan sebagainya gitu ya. Itu ya permintaan itu Bu ya. Terus kemudian kalau pada polisi harus suruh ngapain? Memang suruh meriksa si Rudiana ataupun yang meriksa di TKP pertama kali. Padahal hasil kinerja mereka itu kan sudah berupa BAP. Hasil penyidikan mereka itu apapun buruknya gitu ya, sudah berwujud BAP, berita acara perkara yang lengkap dan kemudian diserahkan kepada jaksa. Dan oleh jaksa ini BAP dianggap benar, ini sudah benar. Karena isinya cukup untuk menuntut orang dan prosedurnya formil, sudah benar.
Dan kemudian itu dipakai untuk nuntut. Oleh hakim dibenarkan juga bahwa itu akhirnya dijatuhkan hukuman yang berat. Terhadap orang yang seperti itu, masa kita kemudian harus menghukum anggota itu dianggap hanya karena disampaikan oleh publik kayak gitu. Makanya itu dari dulu saya kalau memang itu yang dikehendaki ya, memang itu harus dikehendaki supaya polisi meriksa ulang kepada pengolah TKP pertama dan termasuk penyidik itu, ajukan ke PK dulu supaya putusan yang dulu itu digugurkan. Dianggap bahwa ini kinerja mereka itu yang dulu katanya bagus itu ya, yang saya nilai bagus itu ternyata tidak baik kan karena hasilnya kan itu salah. Barulah itu nanti kemudian kita bisa periksa ulang itu tadi. Kalau seandainya PK-nya diterima kan gitu kan berarti putusan itu batal. Maka polisi sebagai penyidik masih punya PR. Ini Vina sama Egy itu meninggal karena apa? Apa karena kecelakaan atau karena dibunuh? Kalau meninggal dibunuh itu siapa yang bunuh? Kan gitu kan. Kalau meninggal kecelakaan lalu lintas, apa ya kayak gitu. Terus kemudian bagaimana dengan hasil otopsi yang begitu luka parah dan sebagainya. Itu kayak gitu, ini hanya bisa dibuktikan kebenarannya kalau semuanya itu sudah digelar di peradilan sehingga nanti hakim akan memutus semua tidak ada kejanggalan lagi. Itu saya kira gitu baru masyarakat puas. Kalau mengenai masalah itu tadi ketidakpercayaan pada aparat ya. Dengan berita-berita ini otomatis bikin orang makin tidak percaya pada polisi karena kan sebegitu parahnya ya, jeleknya polisi itu bekerja ya, nangkap nggak pakai surat, orang yang tidak salah kemudian dihukum itu sudah risiko daripada polisi. Tapi untuk memperbaiki ini, apakah polisi itu memang buruk seperti yang dituduhkan itu, apakah tidak diuji dengan PK ini Bu? Kalau ini hasilnya PK bagaimana menyatakan itu salah? Suruh periksa ulang polisinya gitu. Jadi nggak bisa kita sekarang polisi udah pasti buruk kemudian kita harus begini harus ngaku polisi kita bukan gitu. Masalahnya sekarang ini kan yang ditunjuk sebagai polisi buruk itu kan baru katanya di dalam medsos, belum sampai masuk dalam persidangan. Apa yang disampaikan ini ya, tuduhan bahwa Rudiana itu adalah merekayasa kasus kan nggak pernah disampaikan di dalam persidangan. Keluarnya kan dengan pengakuan yang sekarang ini, yang si Dede segala itu kan baru sekarang gitu. Nah makanya ini keterangan ini masukkanlah kembali dalam persidangan untuk menguji kebenaran itu. Gitu. Nah kalau itu sudah diuji, saya baru senang dan ini ya harapan saya pribadi ini ya. PK ini mudah-mudahan aja diterima. Kenapa Pak? Karena kalau diterima kan diagalkan periksaan ulang kan. Apa yang tadi disampaikan diumutin sama polisi, kemudian Rudiana itu apakah rekayasa, kan diperiksa ulang nanti. Akan lebih terbukti sehingga akan bisa lebih dibuktikan. Transparan kan? Transparan gitu. Bagi saya ini PK mengalahkan polisi nggak ada masalah itu, nggak makin cemar nggak. Tapi ada jalur untuk mencari kecerahan ya daripada simpang siur ini gitu. Baik Pak. Jadi harapan saya gitu, jadi ada titik terang gitu ya, yang betul-betul melalui prosedur hukum, bukan hanya pakai pengadilan di medsos, kasarannya begitu. Oke, kita sudah sampaikan tadi novum 1 hingga ke-5, nah berikutnya kami juga akan sajikan kepada Anda novum-novum ataupun juga bukti-bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal. Nah ini ada flash disk yang berisi file rekaman kesaksian dari Liga Akbar. Kemudian berikutnya, ada pernyataan dari Kapolri yang menyebut bahwa penanganan kasus tidak menerapkan scientific crime investigation. Kemudian yang berikutnya, ini novum 6, 7, 8, Anda juga bisa saksikan adalah flash disk berisi rekaman pernyataan dari Dede dan juga rekan lainnya tentunya, Dede Mulyadi yang disampaikan mengenai Kavi, yaitu putra dari Ketua RT Pasren, yang ternyata katanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Baik, Bu Titi nanti juga bisa bercerita lebih lanjut mengenai novum-novum berikutnya, novum 6, 7, 8, dan juga masih apakah kemudian ini sama sebenarnya juga terlibat tadi orang yang menyerahkan novum pertama hingga ke-5 tadi untuk juga ikut serta memberikan ataupun menyampaikan novum 6 sampai 8. Tapi nanti Bu Titi kita akan bercerita lebih lanjut setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.
Kita lanjutkan perbincangan. Bu Titin, kembali kita berbicara mengenai orang yang menyerahkan novum tersebut kepada Ibu. Apakah dia juga menyampaikan, Bu, alasannya tidak menyerahkan bukti-bukti baru tersebut yang bisa membuktikan kuat begitu buktinya bahwa ini bukanlah pembunuhan, pemerkosaan, melainkan kecelakaan? Apa yang menjadi alasannya tidak menyerahkan hal itu kepada pihak kepolisian, tapi menyimpan begitu lama dan baru setelah saat ini ada momentumnya baru menyerahkan kepada Bu Titin? Saya juga tidak paham alasannya kenapa. Tetapi yang terjadi berkembang belakangan ini kan sekarang banyak justru masyarakat sipil yang empati, yang mempunyai kepedulian, yang sekarang meyakini kalau peristiwa di 2016 yang tuduhannya pembunuhan dan pemerkosaan dan yang vonis 8 terpidana ini kan pada akhirnya semua mencari tahu, Mbak. Dan luar biasa. Yang sekarang terjadi, yang terbaru juga ada salah satu podcast justru yang sudah menemukan narasumber lain yang menyatakan bahwa pada pukul 22.15 masih ada komunikasi antara Vina dengan sahabatnya. Itu kan luar biasa, Mbak. Apalagi bagi masyarakat sipil yang berhasil menemukan itu, menelusuri sampai menemukan saksi-saksi yang dulu tidak pernah dihadirkan oleh institusi yang seharusnya menghadirkan untuk membuat terang benderangnya, sekarang terungkap semua. Nah, apakah saya bisa memberikan penjelasan kenapa orang ini baru memberikan gitu, sementara sekarang berlomba-lomba yang mempunyai empati, yang mempunyai kepedulian sosial, yang mempunyai keyakinan, yang meyakini kalau misalnya 8 terpidana ini memang berada di tempat yang salah dan ditangkap. Baru saja kan ada podcast yang mengeluarkan kalau pukul 22.15, pukul 22.18 masih ada komunikasi antara Vina dengan sahabatnya. Dan saya yakin informasi yang disampaikan melalui podcast itu bukan informasi bohong, Mbak. Konyol kalau orang ngarang-ngarang dalam kondisi seperti ini. Apalagi mohon maaf yang kalau misalnya itu dijatuhkan dalam tanda kutip kan ada 3 institusi di negara ini. Apa iya orang sekonyol itu berkata bohong ada komunikasi? Silakan dicek. Ada komunikasi 22.18 itu masih ada komunikasi antara korban Vina dengan sahabatnya dan itu baru saja beredar podcastnya. Jadi masyarakat sekarang mencari tahu sendiri. Orang-orang yang memiliki kepedulian mencari tahu sendiri. Terus itu salah siapa, Mbak, kalau kayak gitu? Baik, berarti Ibu saya simpulkan juga bahwa yang menyerahkan bukti-bukti tersebut, foto-foto itu yang menjadi novum, diajukan novum oleh Ibu adalah masyarakat sipil juga. Ibu, ada berencana untuk bisa membawa orang ini menjadi saksi di persidangan? Saya belum berpikir ke arah sana, Mbak. Tapi yang penting, apakah novum yang saya bawa ini otentik atau tidak, itu justru saya inginnya institusi yang resmi yang bisa mengkonfirmasi apakah betul novum yang kami miliki gitu memang diyakini juga oleh institusi kepolisian yang waktu itu melakukan olah TKP. Walaupun saya mungkin tidak bisa menyebutkan sumbernya siapa orang ataulah masyarakat sipil itu yang menyerahkan novum itu, gitu, Mbak. Baik, Pak Arianto. Kan yang penting terkonfirmasi otentik tidak ini, foto ini otentik enggak? Baik. Pak Arianto, pandangannya termasuk juga kalau kita lihat tadi deretin novum lainnya adalah termasuk pernyataan Kapolri, kemudian juga keterangannya disampaikan oleh Dede. Silakan. Itu kan menurut pandangan daripada Ibu itu kan bahwa itu merupakan novum ya. Tapi kan udah jelas tadi yang namanya novum itu seperti tadi dijelaskan Pak Juru Fikar kan bahwa itu adalah suatu keadaan yang dulu tidak muncul dalam persidangan, yang seandainya keadaan itu dulu muncul dalam persidangan itu, maka tidak akan menimbulkan putusan yang demikian kan kira-kira gitu. Nah sekarang beliau tadi mengatakan itu novum, ini ada saya terima novum kayak gini gitu. Kemudian tolong polisi cek kembali apakah benar otentik apa tidak. Sekarang ini Bu, kalau yang namanya di dalam PK ini ngomong masalah novum itu tuh penyidik sudah nggak bisa dilibatkan lagi. Yang dilibatkan adalah jaksa, makanya kan sudah dikonter sama jaksa. Jaksa bilang itu tidak benar gitu kan. Itu mentoknya cuma di situ kalau kita bicara masalah novum ya. Maka mentoknya mesti kepada bagaimana si jaksa itu menanggapi dan kemudian bagaimana ini mengajukan permohonan dan kemudian nanti bagaimana hakim itu mengadili mana yang novum yang dianggap novum
atau tidak dianggap novum, itu kelihatan dari nanti keputusan hakim di dalam memutuskan ini. Jadi kita nggak bisa memaksakan, ini kan dulu, ini kan penyidik curang dulu, makanya sekarang harus menyampaikan gitu. Institusi polisi harus gentle, kalau salah ya diakui. Bukan masalahnya itu. Sekarang ini kita nggak bisa lagi masuk di dalam ranah untuk dalam PK ini, kita nggak bisa ikut-ikut campur dalam itu. Kita hanya melihat saja nanti. Yang ikut campur di situ adalah jaksa. Gitu. Makanya saya berharap PK ini cepatlah diputus, kemudian putusannya apapun ya, diterima apa ditolak, paling tidak itu memberikan pencerahan ya. Ini gonjang-ganjing itu kepada rel yang betul. Tidak masyarakat dibingungkan dengan asumsi ataupun novum-novum yang betul-betul pasti kelihatan benar gitu ya. Saya tidak menyangkal itu nggak benar ya. Tapi memang patut itu diduga kebenarannya. Cuman kebenaran itu kan tidak masuk di dalam satu ranah peradilan sehingga tidak bisa mengkoreksi kesalahan yang masa lalu. Makanya ini apapun yang disampaikan itu anggap novum, seperti tadi keterangan Pak Kapolri tidak scientific crime investigation. Ya. Nanti pertanyaanlah pada hakim. Ya. Nah ini Pak Fikar juga. Kita nggak tahu itu. Oke. Dari sudut pandang hukum pidana, bisakah kemudian pernyataan Kapolri seperti itu digolongkan sebagai novum? Saya kira begini, kan sudah jelas pengertian novum itu sebenarnya keadaan atau bukti yang waktu itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada atau baru ada juga boleh gitu ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada pernyataan Kapolri umpamanya, itu kan baru saja kan, baru saja, dan itu menurut saya juga spontanitas saja itu menyatakan seperti itu gitu. Dan apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tentu saja orang akan bilang, oh itu pucuk pimpinan dari kepolisian, nggak mungkin tidak tepat, kan pasti bisa orang berargumen seperti itu gitu. Nah tetapi itu menurut saya bukan novum dalam pengertian yang dimaksudkan di dalam KUHAP gitu. Jadi bukan itu gitu. Itu kan punya analisis saja sebenarnya, pendapat sebenarnya itu. Artinya Anda pribadi sebenarnya berpendapat bahwa novum-novum yang diajukan oleh kuasa hukum ini cukup lemah? Nah, menurut saya itu tidak punya kekuatan sebagai novum, terutama itu yang dipakai pernyataan Kapolri itu loh. Nah itu sangat, menurut saya itu sangat lemah kalau itu dijadikan bagaimana dengan pernyataan yang disampaikan seperti Dede yang dulu katanya adalah memberikan keterangan yang berbeda dengan saat ini, betul? Seperti itu bagaimana Pak Fikar? Kalau itu begini menurut saya, kalau betul itu keterangan palsu, mestinya ada proses hukum dulu terhadap kepalsuan orang memberikan keterangan ini. Menurut saya tidak masuk akal sebuah putusan dikalahkan hanya oleh pernyataan seseorang. Putusan pengadilan itu bisa dikalahkannya dengan putusan lagi gitu. Jadi bukan hanya dengan pernyataan. Berarti membawa novum tadi itu pernyataan Dede sebenarnya percuma. Nah, harusnya itu diproses dulu. Diproses lebih dahulu. Diproses dulu, dia bahwa ini palsu nih, orang memberikan keterangan palsu, harus diproses pidana dulu. Nah, putusan terhadap proses orang yang berkata palsu itu, nah itulah yang bisa dijadikan novum. Menurut saya itu sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Bu Titin, bagaimana tanggapannya? Karena kalau dikatakan tadi oleh Pak Fikar, lemah sebenarnya novum-novum yang diajukan oleh Bu Titin. Bahkan sebenarnya urutannya ada yang miss kalau Anda kata memang ingin mengajukan apa yang disampaikan oleh Dede sebagai novum dalam saka atau dalam perkara saka natal. Silakan, Bu Titin. Ya, kan selain novum kan memang kita juga kan menyajikan argumen hukum mengenai kekhilafan majelis, Mbak. Di samping itu juga kan kami juga mempersiapkan saksi-saksi yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan di 2016. Jadi kalau misalnya ada kelemahan di satu ini kan kita juga bisa menyampaikan di persidangan. Kita juga akan menghadirkan saksi-saksi yang lebih menguatkan. Jadi kalau misalnya ada satu kelemahan dalam penyusunan kan tetap tidak semuanya pasti 100% baik, Mbak. Karena dalam tim juga tidak seluruhnya tergabung dan pernah hadir di persidangan. Tentu saja ada pendapat-pendapat yang berbeda. Dan itu kita mengakomodir keseluruhannya dalam tim, tetapi pada satu sisi kita juga berusaha menguatkan dengan terus mencari saksi-saksi yang bisa menguatkan dan akhirnya bisa mengabulkan PK yang untuk saka tatal. Itu, Mbak.
Baik, terakhir juga mungkin singkat-singkat Pak Fikar ataupun juga Pak Arianto sebagai penutup. Pak Fikar terlebih dahulu. Menurut saya gini, kalaupun harus ada mengajukan PK, dan itu salah satu usulan Pak Arianto juga, mestinya yang ditampilkan adalah nopum alibi. Gitu. Itu yang paling kuat itu sebenarnya. Ya, nopum alibi maksudnya umpamanya ketika terjadi peristiwa itu, Saka Tatal itu tidak berada di tempat itu, gitu, atau dia sedang melakukan apa gitu. Nah, sebenarnya yang paling kuat itu nopum alibi, gitu ya. Baik. Kalau boleh saja mengajukan nopum lain, tidak ada larangan gitu ya. Tetapi itu tadi saya bilang, yang paling kuat dalam istilah nopum dalam konteks perkara ini adalah itu tadi, mestinya nopum alibi itu untuk membuktikan pada saat kejadian di mana Saka Tatal, begitu. Itu Pak yang paling Fikar, kuat. baik. Ya, singkat Pak Arianto. Ya, saya ini gonjang-ganjing ini adalah perbedaan pendapat antara yang membenarkan putusan karena sampai sekarang belum ada PK, dan kemudian yang menentang karena itu dianggap tidak sah. Sejak mula saya sudah nyarankan pakai PK. Maka harapan saya mudah-mudahan cepat PK itu diproses dan diputus. Disitulah nanti akan kita lihat apakah si peradilan yang dulu itu memang betul-betul nggak benar, sehingga perlu dikoreksi dengan PK yang ini. Atau yang dulu memang sudah ada sehingga PK-nya ditolak, sehingga kelanjutan daripada penyidikan itu ya sesuai dengan putusan pengadilan yang ada tahun 2017 itu. Baik, Pak Arianto, terima kasih sudah memberikan pandangan. Pak Fikar juga terima kasih sudah memberikan pandangan dari sudut pandang hukum pidana, dan Bu Titi juga terima kasih sudah memberikan apa pendapatnya dari proses persidangan yang berlangsung hari ini. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya. Selanjutnya Anda juga akan memberikan rangkaian kabar-kabar menarik untuk Anda. Silakan Ken. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan hadirkan informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang meringkus pegawai Komisi Anti Rasuah Gadungan yang memeras pejabat pemerintah Kabupaten Bogor. Dan dari tangan pelaku ini penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Selengkapnya untuk Anda usai jeda. Pengadilan Negeri Cirebon kembali menggelar sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, pada hari ini Jumat 26 Juli 2024. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tanggapan memori PK oleh pihak termohon, yaitu Jaksa Penuntut Umum. Agenda sidang pada hari ini adalah kontra memori peninjauan kembali atau PK oleh pihak termohon, yakni Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Cirebon. Dalam sidang lanjutan hari ini, Jaksa Penuntut Umum menyebut novum atau bukti baru yang disebut kuasa hukum Saka Tatal, yakni foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati, bukanlah bukti baru. JPU juga membantah kesimpulan pihak Saka Tatal yang menyatakan kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum, tetapi mungkin pemohon mencoba untuk mengulangi kembali sidang yang telah dilakukan atau mencoba untuk berupaya memperbaiki persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Foto itu sebelumnya sudah ada dan terlampir di berkas perkara, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di berkas perkara itu ada di penyidik atau di pengadilan, ya. Foto mana yang sudah ada, Pak? Hampir ke semuanya. Tapi kami juga tidak bisa merinci karena kami juga datanya tidak. Tapi kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara, dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meringkus pegawai Komisi Anti Rasuah Gadungan yang memeras pejabat pemerintah Kabupaten Bogor. Dari tangan pelaku, penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan sebuah mobil mewah merek Porsche. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengaku sebagai pegawai Komisi Anti Rasuah. Modus pelaku mengaku sebagai pegawai KPK dan memeras seorang pejabat di pemerintah Kabupaten Bogor. Pelaku meminta sejumlah uang dari pejabat Pemkab Bogor terkait dengan rencana anggaran Dinas Pendidikan yang nilainya ratusan miliar rupiah. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan dari tangan pelaku penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah, 1 unit ponsel dan sebuah mobil mewah merek Porsche. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diduga beraksi seorang diri.
Selanjutnya, KPK menyerahkan pelaku beserta barang bukti yang disita ke Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dini Sera Afriyanti ditemukan tewas dengan kondisi tragis di basement klub malam yang berada di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023. Tim dokter kala itu menyatakan bahwa korban mengalami pendarahan organ dalam dan patah tulang hingga memar. 4 Oktober 2023, perempuan berusia 27 tahun ditemukan tewas mengenaskan di basement klub malam yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah video amatir memperlihatkan Dini sudah tergeletak. Bahkan rekaman Dini yang digotong ke kursi roda hingga dimasukkan ke mobil juga tertangkap kamera. Setelah diusut ternyata Dini diduga tewas karena dianiaya sang kekasih sepulang karaoke, Gregorius Ronald Tanur. Ronald Tanur langsung diringkus Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak polisi mengungkap keduanya sempat cekcok sampai penganiayaan terjadi yang berujung korban tak sadarkan diri. Bahkan saat rekonstruksi dengan 60 adegan digelar, Ronald disebut menampar dan melindas korban di parkiran. Tim dokter forensik menyatakan bahwa korban mengalami pendarahan organ dalam dan patah tulang hingga memar. Kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota gerak atas. Jerat pidana untuk Ronald berupa sangkaan pasal pembunuhan pada kasus ini ternyata diabaikan oleh majelis hakim. Hakim ketua memutus anak mantan anggota DPR RI itu tak terbukti dan malah mau menolong Dini saat kejadian berlangsung. Tim TV One mengabarkan. Kawanan perampok bersenjata airsoft gun ditangkap jajaran unit Treskrim Polsek Wanasari, Brebes Tengah. Mereka ditangkap tak lama setelah beraksi menggasak warung pecel lele di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Dalam aksinya itu, para pelaku yang berjumlah 3 orang menembak tangan dan kaki pelayan warung pecel lele menggunakan airsoft gun. Korban ditembak karena melawan saat para pelaku melakukan perampokan. Usai melukai korban, para pelaku membawa kabur uang sebanyak Rp625.000 dan ponsel milik korban. Petugas berhasil menangkap pelaku dibantu warga saat tengah berpatroli di jalan raya. Saat itu warga mengejar para pelaku. Setelah mendengar teriakan minta tolong dari rekan korban dan guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga pelaku perampokan dibawa ke Satreskrim Polres Brebes. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Ya, informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Putri. Ya, betul sekali kan, dan setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan program khusus kami yang akan memberikan tayangan mengenai peresmian Presiden Jokowi terhadap kawasan industri terpadu di Batang, Jawa Tengah. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Nana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh
rasanya nggak bikin enak.